Jadi nyeri pada pasien paliatif itu kita sebut dengan total pain, artinya nyeri secara keseluruhan. Jadi nyeri dari segala medis, dari sisi simptomatiknya pasien, kemudian juga nyeri dari sisi psikologis dia, nyeri kita lihat juga dari segi fungsionalnya dia, dari segi nursingnya dia, maupun dari segi sosial ekonomi pun juga kita lihat itu hubungannya dengan nyeri bagaimana. Kemudian tentang halal nggak halal. Nah itu sebenarnya morfin tuh derivatnya adalah dari tanaman tumbuhan. Dan kebetulan bulan kemarin MUI sudah mengeluarkan suatu surat menyatakan bahwa morfin itu sendiri adalah halal. Jadi para penderita kanker tidak perlu takut lagi untuk menggunakan morfin. Halo semua Sobat DRV Channel, kita ketemu lagi saat ini dengan saya Dr. Maureen Lukman. Saya seorang dokter paliatif ya, palliative physician di rumah sakit swasta. Nah pada saat ini saya akan bahas untuk topik tentang kelanjutan dari sesi yang sebelumnya. Seperti kita sudah tahu ya, topik sebelumnya kan kita bahas tentang secara general, secara umum apa itu paliatif, kemudian bagaimana peran dokter paliatif, bagaimana timnya, kemudian kita fokusnya mau kemana. Nah saat ini kita akan bahas tentang fokus utama untuk nyeri ya, karena kita tahu pasien paliatif itu sebagian besar pasien kanker dan mereka mengalami sebagian besar adalah keluhannya nyeri. Seperti yang kita ketahui bahwa WHO pun sudah membuat suatu kebijakan bahwa setiap manusia itu nggak boleh ada rasa nyeri loh sebenarnya. Jadi nyeri itu merupakan bebas nyeri. Itu merupakan hak asasi setiap manusia termasuk pasien. Termasuk ketika pasien itu dirawat di rumah sakit, jadi harusnya pasien itu nggak boleh lagi merasakan nyeri ketika dia dirawat. Nah sebenarnya apa sih ditakutkan oleh pasien penderita kanker? Yaitu nyerinya itu sangat hebat, dimana nanti ketika stadium itu bertambah, kemudian metastasis atau penyebaran itu semakin luas, nyeri itu akan semakin kuat juga intensitasnya maupun frekuensinya. Nah bicara tentang nyeri, kalau kita melihat pasien paliatif itu kan kita secara holistik, jadi banyak aspek yang kita tangani. Begitupun juga dengan nyeri. Jadi nyeri pada pasien paliatif itu kita sebut dengan total pain, artinya nyeri secara keseluruhan. Jadi nyeri dari segala medis, dari sisi simptomatiknya pasien, kemudian juga nyeri dari sisi psikologis dia, nyeri kita lihat juga dari segi fungsionalnya dia, dari segi nursingnya dia, maupun dari segi sosial ekonomi pun juga kita lihat itu hubungannya dengan nyeri bagaimana. Nah kemudian bagaimana dengan nyeri itu sendiri, obatnya tuh apa sih sebenarnya? Nah ini yang paling kita takutkan ya sebenarnya di masyarakat awam. Ketika kita bicara tentang nyeri, terus obatnya tuh pasti bikin macam-macam. Berawal dari mitos dulu ya sebenarnya. Pertama mitos di masyarakat tuh apa sih tentang penggunaan obat nyeri itu? Pertama pasti narkotik ya. Narkotik atau psikotropika. Kemudian kedua, yang bikin mitos lagi adalah bahwa kalau pasien dikasih obat nyeri pasti akan dia suatu adiksi, timbul ketergantungan. Kemudian ketiga, yaitu mitos yang sering terjadi, obat nyeri itu masih sifatnya non halal, jadi haram. Nah kemudian mitos apa lagi? Yang keempat, tentang obat nyeri. Obat nyeri itu sifatnya akan terus-terusan ya, seumur hidup. Kemudian bisa bikin dia tiba-tiba jadi nafasnya berhenti lah, kemudian bisa bikin dia nanti hilang kesadaran. Nah itu semua adalah semua mitos ya. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih sebenarnya penanganan nyeri? Penanganan nyeri itu sendiri pada pasien kanker itu kita mengikuti dari WHO. Jadi WHO itu sudah ada suatu SPO, suatu algoritma namanya bagaimana nyeri itu ditangani. Jadi kita mengikuti yang namanya WHO Step Ladder. Jadi pertama, dokter paliatif itu akan menilai seberapa kuat nyerinya, seberapa hebat nyeri pasien itu, kemudian dia di kategori yang mana nyerinya. Tipe-tipe nyeri itu banyak sekali. Nanti dokter paliatif itu akan membuat suatu pengkajian, dia itu nyerinya itu nyeri apa sebenarnya. Apakah nyeri somatik, apakah nyeri neuropati, atau nyerinya itu nyeri lebih ke arah psikosomatik, atau nyerinya itu suatu kombinasi, gabungan. Itu nanti dokter paliatif yang akan melakukan pengkajian. Kemudian yang kedua, kita menilai juga seberapa besar dosis yang dibutuhkan oleh pasien itu. Jadi ketika pasien butuh obat nyeri, kita nggak langsung kasih dia morfin. Kita lihat dulu step by stepnya. Ada step yang paling rendah, yaitu kita kasih yang suatu golongan yang lebih ringan dari morfin.
Kita nilai lagi nanti secara bertahap bagaimana responnya, bagaimana progresitas nyerinya, kemudian bagaimana kekuatan nyeri itu sendiri. Kalau memang dia nggak makin respon, baru kita naik ke step kedua, ketiga dengan menggunakan morfin. Nah, menggunakan morfin pun juga kita tidak langsung kita berikan dosis tinggi. Kita mulai lagi dari step awal. Kita cari dulu sebenarnya kebutuhan dosis pasien itu berapa sih? Pelan-pelan, memang butuh kesabaran dan butuh kerjasama antara pasien dan keluarga dengan dokter. Jadi dalam arti ketika pasien akan diberikan morfin, dokter paliatif akan menjelaskan dulu sebenarnya bagaimana prosedurnya, apa yang harus dikerjakan, berapa lama, berapa hari pemakaiannya, sehingga setelah pasien setuju, keluarga pasien juga setuju, kita akan mulai bersama-sama mencari dosis yang sebenarnya pasien butuhkan. Kemudian nanti secara bertahap, setelah pasien punya dosis tetap, baru dokter paliatif itu akan mengadjust dosis tersebut sehingga itulah yang disebut dengan dosis terapeutik. Oke. Nah, ketika pasien sudah mencapai dosis terapeutik, kita nggak perlu takut yang namanya adiksi, yang namanya bikin pasien bisa berhenti nafas, yang kemudian kita kenal juga ada lagi namanya pasien itu jadi ketergantungan, jadi hilang kesadaran, itu semua tidak lagi terjadi kalau dosis terapeutik pasien itu sudah tercapai. Jadi yang seperti di awal sudah saya jelaskan ya, itu semua mitos. Dan itulah step-stepnya yang dikerjakan untuk mendapatkan dosis terapeutik pasien kanker ketika pasien itu menghadapi nyeri. Kemudian tentang halal nggak halal. Nah itu sebenarnya morfin tuh derivatnya adalah dari tanaman tumbuhan. Nah, kebetulan bulan kemarin MUI sudah mengeluarkan suatu surat menyatakan bahwa morfin itu sendiri adalah halal. Jadi para penderita kanker tidak perlu takut lagi untuk menggunakan morfin. Kemudian apa aja jenis morfin ini sebenarnya obat-obat painkiller itu apa aja jenisnya? Apakah harus infus? Apakah harus obat minum? Obatnya itu banyak, sediaan banyak ya. Jadi ada bentuknya tablet, diminum, atau bentuknya seperti pads ya ditempel, atau bentuknya melalui infusan, atau bentuknya sirup. Dan itu banyak banget jenisnya sediaannya. Jadi nanti biasanya dokter paliatif yang akan menilai dulu kebutuhan pasiennya seperti apa, kemudian kemampuan pasien untuk meminum obat itu sejauh mana, dia mampu nggak minum obat secara oral, atau dia harus pakai suntikan, itu nanti semua dokter paliatif yang akan menilai terlebih dahulu. Nah, bicara tentang morfin, itu kan adalah golongan narkotika. Perlu kita ketahui adalah efek sampingnya. Efek samping yang terjadi adalah konstipasi, yaitu sulit buang air besar. Itu lazim terjadi ketika pasien mendapatkan morfin. Saat itu jugalah dokter paliatif akan meresepkan obat untuk membantu pasien itu supaya tidak konstipasi. Oke. Nah, kemudian sekarang yang perlu diperhatikan ketika pasien mendapatkan obat painkiller morfin, yaitu harus dibutuhkan adalah kedisiplinan pasien. Jadi morfin itu bekerja punya rentang waktu ya, jadi ada yang per 4 jam, ada yang per 12 jam. Jadi dibutuhkan kedisiplinan dari pasien dan keluarga untuk pasien itu meminum obat itu secara teratur. Jadi dalam arti jangan lewat, jangan lebih, jangan suka-suka hati. Jadi ketika nyeri baru diminum, baru dipakai, kemudian kalau nggak nyeri itu stop, jangan. Ya, jadi diharapkan sobat TRV mendengarkan, yang melihat edukasi ini mulai mengerti ya bagaimana sih sebenarnya menggunakan obat nyeri itu yang sebaiknya. Jadi sebaiknya adalah kita menggunakan tepat waktu, tepat dosis. Apakah penggunaan morfin boleh di rumah? Boleh, tentu saja boleh. Jadi tidak ada kewajiban kalau pasien menggunakan morfin itu dirawat di rumah sakit, tidak. Bahkan di luar negeri kita sudah ada alat yang namanya PCA. Jadi alatnya itu seperti tabung, ada selang, nanti selang itu nyambung ke pembuluh darah di pasien. Nah itu pasien bisa bawa-bawa nanti ketika pasien tuh malas minum obat atau dia malas lewat infusan di tangan, dia bisa pakai itu. Nanti kita ajarkan berapa dosis yang dibutuhkan. Kemudian kalau dia ada nyeri tambahan bagaimana. Itu alatnya namanya PCA. Nah itu ada di rumah sakit swasta juga sudah ada di Indonesia, dan itu sangat membantu pasien. Jadi pasien sangat nyaman dan dia bisa activity seperti biasa. Nah, kemudian apa yang diharapkan ketika pasien menjalani pengobatan dengan morfin? Yang kita harapkan adalah pain free, ya, bebas nyeri. Jadi nggak boleh ada lagi nyeri meskipun nyerinya itu minimal, tuh nggak boleh. Kalau pasien masih ada nyeri minimal, berarti targetnya belum tercapai.
berarti dosisnya belum mencapai dosis terapeutik. Artinya kita masih harus mencari lagi dosis pasien itu berapa. Jadi ingat, nggak perlu lagi takut ediksi, nggak perlu lagi takut nanti nafasnya berhenti, atau nggak perlu lagi takut nanti pasien itu menjadi nggak sadar, menjadi seorang seperti mafia yang ketergantungan. Tidak. Selama pasien mendapatkan dosis sesuai dengan kebutuhan pasien, itu justru akan memberikan keuntungan buat pasien. Itu pasien lebih nyaman, bisa menjalani hidupnya dengan lebih berkualitas, bisa beraktivitas kembali seperti biasa tanpa ada nyeri sedikit pun. Pasien paliatif, yaitu pasien kanker, itu kita tahu ya bahwa kanker itu dengan semakin meningkat derajat stadiumnya, maka nyerinya itu bisa akan semakin meningkat, ya. Jadi ketika dia mendapatkan morfin yang ada dosisnya itu akan semakin lama semakin bertambah. Jadi apakah stop? Tidak. Nah, ingat, coba pasien itu perlu disiplin minum obat tepat waktu, tepat dosis. Jadi tidak ada kata kalau perlu, kalau nyeri baru minum, kalau nggak nyeri nggak boleh, nggak diminum tuh nggak boleh. Kemudian apakah bisa stop? Tidak. Semakin pasien itu bertambah stadiumnya, nyeri itu akan semakin meningkat frekuensi dan intensitasnya, maka kebutuhan dosis dia pun nanti akan semakin lama semakin bertambah. Nah, kalaupun nyerinya itu sekarang saat ini sudah terkontrol, sudah nggak ada, kita sebutnya adalah terkontrol, terkendali dengan morfin, dengan painkiller yang lain. Jadi seperti orang diabetes, hipertensi ya, kita sebutnya adalah terkontrol. Artinya dia masih pakai obat itu, tapi dengan dosis yang sudah tercapai. Ya, demikian Sobat DRV, penjelasan hari ini kita sudah bahas cukup banyak ya tentang penggunaan morfin. Ya, diharapkan setelah teman-teman melihat, mendengar ya, jadi yang saat ini mulai pernah ada berpikiran tentang morfin, sangat takut dengan morfin, mulai ada perasaan tabu ataupun perasaan yang anti morfin, diharapkan setelah mendengarkan edukasi ini, teman-teman Sobat DRV mulai terbuka pikirannya, kemudian mulai bisa mengerti dan mengenal, bahkan bisa juga menjelaskan ketika ada yang membutuhkan terapi morfin untuk pasien-pasien paliatif. Demikian penjelasan hari ini, kita akan bertemu lagi untuk edukasi berikutnya. Sampai jumpa.